Ini berbicara soal komoditas kelapa utuh ini cukup menggembirakan ya karena tadi datanya ternyata kelapa bulat atau kelapa utuh ini ekspornya tengah melonjak. Betul. Tapi kalau dari segi pasokan maupun produksi kondisinya saat ini seperti apa sih? Sebetulnya untuk secara produksi kalau kita melihat di tahun 2024 itu angkanya cukup tinggi Mbak Sasa, bahkan cenderung surplus jika dibandingkan data historis tahun-tahun sebelumnya. Cuma mengapa ini menjadi kita mendengar adanya kekurangan kelapa ini karena ternyata ekspor kita pun juga melonjak beriringan dengan impor ini kita ngomongin kelapa bulat ya, beriringan dengan impor kelapa bulat kita yang juga menurun. Nah, ekspor kita ini melonjak tiba-tiba ada sesuatu yang unik itu di tahun ini untuk kuartal 1 sampai ya kuartal 1 ini kita melonjak tiba-tiba banyak banget ke Jerman, ke Eropa, lalu ada ke Mesir. Dan tetap kita juga China tetap menjadi pasar kita ya untuk kelapa. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ngomongin produksi nilainya ini cukup tinggi, lebih tinggi dari yang sebelum-sebelumnya, tetapi kebutuhannya juga melonjak untuk ekspor maupun memenuhi yang di domestik begitu. Oke, kalau gambaran kebutuhan domestik sendiri sebetulnya berapa besar sih dibandingkan dengan ekspor sejauh ini? Kalau sejauh ini kita lebih banyak memenuhi untuk tentunya kebutuhan dalam negeri dulu ya Mbak. Tetapi dengan adanya keinginan, kebutuhan dan permintaan ekspornya semakin meningkat, banyak yang akhirnya mendahului kita kirim ke keluar dulu. Makanya masih ada impor juga itu terkadang untuk memenuhi juga yang di dalam negeri. Begitu untuk dikonsumsi. Oke, jadi sebetulnya baik kebutuhan domestik maupun ekspor ini sama-sama meningkat, tapi untuk kondisi saat ini justru lebih banyak kita komposisinya untuk ekspor. Jadinya kondisi domestik tidak tercukupi, mau nggak mau kita impor. Nah, kalau kita ekspor sendiri, ini negara tujuannya sejauh ini kemana sih sebelum terjadi lonjakan di beberapa negara seperti Jerman, kemudian juga Mesir? Kalau sebelumnya itu kan memang biasanya tuh kita ke China, nomor satu tuh selalu ke China, lalu kita bahkan kita ke Singapura juga ya itu untuk tanda kutip seperti mampir gitu ya. Lalu setelah itu kita juga banyak ke Thailand, Mbak, dan beberapa negara di Afrika itu kita juga ekspor. Nah, tapi yang baru ini sekarang itu sih Mbak, kita tiba-tiba banyak ke Jerman. Yang kita juga masih penasaran ini sebenarnya untuk dipakai untuk apa? Karena ini masih kelapa bulat ya, bukan kelapa olahan. Apakah sudah jadi oil juga belum? Ini masih bulat. Jadi sebelumnya ke sana ke China, sekarang kita lagi banyak nih. Cukup menarik ya. Cukup agak mengejutkan. Ya. Karena nomor satu Mbak, ini kita ngambil dari Kemendak, satu data Kemendak. Nomor satunya Jerman, itu lonjakannya tinggi sekali. Oke, kalau tujuan negara ekspor kita kan yang paling banyak ke China, tapi ternyata ironinya juga ternyata banyak impor juga dari China. Tapi kalau misalkan ekspor sendiri, apakah kita memang hanya ekspor kelapa utuh atau juga ada beberapa turunan lainnya? Nah, itu yang perlu kita acungi jempol juga. Negara kita ini sudah sangat menyadari kalau kita ini sebenarnya juga hidup dari kelapa gitu. Tidak hanya kelapa bulat saja, kita sudah banyak memasuki ke kelapa-kelapa olahan turunannya gitu. Baik untuk cangkangnya juga, lalu juga untuk olahan santannya, lalu menjadi minyak kelapa juga. Itu juga cukup digemari Mbak, tapi lonjakannya cukup stabil, tidak ada lonjakan biasanya untuk ekspornya kita. Yang mengalami lonjakan itu ya kelapa bulat itu. Tapi untuk produk turunan yang kita ternyata sudah cukup menggeluti, itu juga pergerakannya baik begitu. Oke, jadi memang sejauh ini lebih banyak permintaan ekspor dalam bentuk kelapa utuh gitu ya? Sebenarnya cukup stabil. Sebetulnya ini kenapa disorot karena kelapa utuh tiba-tiba melonjak itu sih Mbak. Kalau yang seperti produk turunan dari tahun-tahun sebelumnya memang kita selalu rajin untuk ekspor memenuhi kebutuhan global. Oke, kalau dari segi kompetisi begitu ya, industri kelapa kita dibandingkan negara kompetitor seperti Filipina, India, ini seperti apa sih? Apakah memang kebutuhan kelapa mereka ini sama atau ternyata ada perbedaan dari jenis-jenis kelapanya? Oke, kalau dari kita sendiri, kita sebetulnya banyak menghasilkan kelapa-kelapa eksotis yang unik, Mbak. Seperti kayak ada kelapa wulung, kalau Mbak Sasa pernah dengar ini kelapa ini dagingnya warna pink. Ya, terus itu dia untuk kelapa kopior kita yang dagingnya kopior itu pun ada banyak ragamnya. Jadi kita sebenarnya kalau dibanding negara pesaing nih seperti India, Thailand, itu kita juga punya unique selling point sendiri. Nah, tapi negara-negara pesaing ini seperti Thailand, mereka juga mengekspor untuk produk-produk olahannya itu cukup banyak, bahkan lebih banyak dari kita. Kalau Mbak Sasa pernah lihat itu di supermarket yang dia bentuknya kelapa bulat nih, tapi udah di branding, udah ada packagingnya, itu kan banyak dari Thailand, dari China gitu.
Kalau dari India, mereka juga salah satu produsen besar. Kita kadang head to head sama India, sama Thailand, sama Philippines itu. Ya karena faktor iklim yang menyerupai ya negara kita begitu. Jadi kalau kita melihat persaingannya ya memang mungkin negara lain banyak lebih barang-barang sudah turunan, sudah ada added value, tapi kita juga melakukan itu dan ditambah kita punya banyak kelapa-kelapa yang eksotis yang mungkin tidak ditemui di negara lain atau lebih susah ditemui di negara lain. Gitu. Tapi kalau dari segi added value sendiri, ini kita apakah sudah cukup kompetitif atau ternyata kita masih ketinggalan dengan negara-negara kompetitif? Kalau kami rasa sih sebenarnya cukup kompetitif, Mbak. Tapi mungkin tantangan terbesarnya nantinya adalah di branding ya. Karena memang kita sudah menghasilkan produknya, terkadang produk turunannya ini nanti diambil negara lain itu di branding oleh mereka. Jadi nanti ya kita sudah dapat added value, tapi ada lagi added value lagi yang didapatkan negara lain yang akhirnya membranding hasil produksi kita seperti itu. Tapi kalau untuk memanfaatkan kelapa secara keseluruhan, kita sudah memahami itu dan sudah mengarah ke sana dari beberapa tahun yang lalu. Termasuk yang dilakukan China, karena kita ekspor ke China kelapa utuh, kemudian yang kita impor dari China ini jenis kelapa apa saja ya Kak? Kita juga impor kelapa utuh dari China. Oke, jadi di datanya pun ada. Kelapa utuh, tapi kemudian impor kelapa utuh lagi. Impor kelapa utuh dari China, tapi per tahun ini menurun sih Mbak memang untuk impor kita. Jadi semakin terlihat kalau kita ini semakin mandiri ya memanfaatkan apa yang ini ada ini, tapi harapannya semakin bisa untuk memenuhi kebutuhan domestik dulu, lalu semakin memperkuat juga agar bisa dijadikan produk dengan added value ataupun yang utuh untuk memenuhi kebutuhan global. Oke, di tengah produk komoditas kelapa yang tengah menjadi primadona ini, kalau sebaran sentra kelapa ini di daerah mana saja sih Eka? Kita tuh banyak sekali di Riau, lalu di Sulawesi Utara itu kita juga banyak. Sebenarnya tersebar sih Mbak untuk kelapa kita dan tergantung jenisnya juga. Cuma yang menjadi salah satu andalan kita itu adalah kelapa di hasil produksi kelapa di Riau. Untuk kalau kita lihat petaninya juga sekarang semakin sejahtera juga Mbak, terdapat kenaikan harga beli untuk petaninya. Harapannya itu juga merata ya, tidak hanya di Riau dan di Riau bisa keseluruhan dan seluruh area di Indonesia juga. Oke, kalau kemudian dari segi infrastruktur atau mungkin setelah pasca panen, ini apakah ketika disebar atau dilakukan distribusi ke berbagai daerah, ini ada kendala seperti dengan komoditas lain atau untuk kelapa ini sebenarnya cukup mudah ya Kak? Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan komoditas lain seperti beras atau mungkin hortikultura, kelapa ini cukup tidak setriki itu. Mungkin tantangan untuk logistik ada tapi tidak setriki itu karena masanya dia untuk bertahan dalam kondisi yang ini juga dia cukup tahan banting ya Mbak untuk kelapa ini begitu. Ya mungkin tantangannya adalah kita ini kalau kelapa sendiri itu panennya tahunan soalnya. Jadi mungkin tantangannya adalah nantinya di replanting setelah setelah panen, lalu juga bagaimana memaksimalkan yang masih dalam proses nih untuk panen berikutnya begitu. Kalau untuk kelapa panennya butuh waktu berapa lama sih biasanya? Biasanya itu hitungan tahun sih Mbak. Saya pernah dengar ada yang cepat itu mungkin 2 tahun, tapi rata-rata 3 sampai 5 tahun untuk kelapa yang standar ya, bukan yang jenis-jenis kopior atau yang lucu-lucu itu ya gitu. 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 kalau tahun. dalam setahun biasanya berapa kali panen atau sebenarnya bisa kapan saja, tidak sama seperti bisa kapan saja, cuma rata-rata setelah ditanam bertahannya panennya nantinya 3 sampai 5 tahun setelah itu. Gitu. Kemudian sejauh ini program apa sih Ega yang bisa meningkatkan produktivitas terkait dengan panen kelapa ini? Kayaknya menurut kami yang paling utama itu nantinya adalah replanting sih Mbak, karena kelapa itu untuk memastikan dia tetap terus regenerasi kita memang harus ada replanting, lalu untuk penyerapannya juga dari petani-petani kita ya kami rasa itu bukan problem yang besar ya, karena memang kebutuhannya sangat tinggi, jadi pasti penyerapannya juga kita berusaha seefektif dan semuanya kita serap. Jadi kalau dari pemerintah sih kami lihat tantangan untuk ikut turut serta memperhatikannya itu di replantingnya, lalu bagaimana nanti distribusi dalam penyerapannya itu. Oke, kita